STA TV, media syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, wa mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin, pendengar radio Syiar Tauhid dan pemirsa STA TV dimanapun berada, alhamdulillah kembali Allah Tabaraka wa Ta'ala mempertemukan kita di ruang siar ini dalam rangka untuk kita melanjutkan kembali pembahasan yang berkaitan dengan At-Tauhid. Dan Tauhid adalah pembahasan yang paling pondasi di dalam Islam. Dan apa yang kita adakan ini semuanya dengan ketentuan takdir dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikarenakan jika tidak ada petunjuk dari Allah Azza wa Jalla dan hidayahnya, maka tidak mungkin terlaksana acara kajian seperti ini. Namun semuanya ini berkat taufik dan hidayah serta kekuatan yang diberikan oleh Allah Jalla wa Ala, sehingga mewajibkan kita untuk selalu dan senantiasa bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menambah kenikmatan kepada kita dan mengistiqamahkan kita di atas ilmu dan amal. Salawat beserta salam juga tidak lupa kita alamatkan selalu untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Karena salah satu yang dianjurkan untuk kita menjalani sebagai bentuk cinta seorang hamba kepada Nabi Muhammad adalah memperbanyak salawat dan salam kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Saudara-saudaraku dimanapun berada, di pagi yang mulia ini insyaallah ta'ala dengan izin Allah kita akan membahas bab ataupun poin yang berikutnya dari pembahasan At-Tauhid, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang kewajiban atas orang yang mentauhidkan Allah Jalla wa Ala untuk menaruh dan menanamkan rasa takut terhadap kesyirikan yang akan menimpanya. Dan tidak boleh ada seorang pun di antara kita yang merasa aman dari perbuatan syirik. Dan insyaallah ta'ala pada hari ini kita akan membahas babud du'a ila syahadati an la ilaha illallah. Pembahasan tentang menyeru berdakwah kepada syahadati an la ilaha illallah. Bab yang akan kita baca ini tentunya memiliki kaitan yang sangat erat dengan pembahasan tauhid yang sedang kita bahas. Sangat erat kaitannya dengan kitab tauhid yang sedang kita baca matannya. Dari sisi mana kaitannya?
Kata para ulama bahwa ketika seseorang mengenal tentang tauhid, mengenal keutamaan-keutamaannya, tahu tentang kesyirikan serta bahaya dari perbuatan syirik tersebut, maka tidak pantas orang tersebut ketika telah mengetahui tentang tauhid secara keseluruhan, ia cukupkan untuk dirinya saja. Dia mengatakan, biar saya saja yang paham tentang tauhid. Yang penting saya sudah paham, yang penting saya sudah mengerti, sudah. Tidak pantas yang seperti ini. Namun sudah menjadi kewajiban bagi kita semuanya untuk menyeru kepada tauhid. Mengajak umat ini kepada kalimat la ilaha illallah. Mengajak mereka kepada kalimat la ilaha illallah, bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga tidak cukup untuk diri kita saja. Kadang sebagian orang ketika dia telah mengenal tauhid, tahu keutamaannya dan tahu apa itu syirik serta bahayanya, ia mencukupkan untuk dirinya saja. Sudahlah, biar saya, kalau saya sudah mengetahui tauhid, sudah cukup. Yang lainnya terserah. Ini sebuah anggapan ataupun sesuatu yang sangat keliru. Namun yang pantas dan bahkan wajib dilakukan adalah wajib kepadanya untuk menyeru kepada tauhid, menyeru kepada kalimat la ilaha illallah, karena orang yang menyeru kepada kebaikan tersebut itu sama pahalanya seperti orang yang mengamalkannya. Baik. Di dalam bab ini Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan satu ayat dan dua hadis. Dari tiga dalil yang beliau sebutkan ini, semuanya menjelaskan kepada kita tentang anjuran atau kewajiban berdakwah di jalan Allah Jalla wa'ala. Kewajiban berdakwah kepada tauhid, kepada kalimat la ilaha illallah. Yang nanti insyaallah ta'ala kita akan bacakan dalil tersebut satu persatu. Yang pertama, dalil yang pertama, beliau nukilkan dari ayat Allah tabaraka wa ta'ala di dalam surah Yusuf ayat 108. Qala Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman, Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Coba saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, perhatikan baik-baik ayat ini. Allah katakan, Qul, katakan wahai Nabi Muhammad. Al-khitab di sini kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadhihi sabili, ini adalah jalanku. Ya, jalanku adalah, maknanya adalah tariqah yang aku berada di atasnya. Ini adalah dakwahku. Ini adalah prinsipku, metode yang aku berada di atasnya. Apa prinsip Nabi alaihi salatu wassalam? Beliau sebutkan, kata Allah Azza wa Jalla, ad'u ilallah, aku menyeru kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ala basiratin, di atas basirah, yaitu di atas ilmu. Bahwa Nabi alaihi salatu wassalam beliau berdakwah
di atas ilmu, bukan katanya dan katanya. Bukan kata si fulan, berkata si allan, bukan. Namun dakwah Nabi alaihi salatu wassalam adalah berdasarkan wahyu yang Allah tabaraka wa ta'ala turunkan kepada beliau melalui malaikat Jibril. Ya. Dari sini kita bisa tahu bahwa prinsip Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah menyeru kepada Allah, menyeru kepada tauhid, berdakwah kepada tauhidillah azza wa jal. Bagaimana dakwah Nabi alaihi salatu wassalam? Apakah orang yang bergabung misalnya ke dalam sebuah komunitas di sore hari, kemudian malamnya langsung berdakwah? Tidak demikian. Tidak seperti sebagian jamaah, ya, sore hari dia bergabung, malam langsung berdakwah. Tapi Allah mengatakan ala basirah, di atas ilmu. Di atas ilmu Al-Quran dan bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah Azza wa Jalla mengatakan ana wa man ittaba'ani. Allah pertegas lagi bahwa ini adalah prinsipku dan prinsip orang-orang yang mengikutiku. Ya. Wa subhanallah wa ma ana minal musyrikun, dan maha suci Allah Azza wa Jalla dan aku bukanlah tergolong dari orang-orang yang menyekutukan Allah Jalla wa Ala. Baik. Dari ayat yang kita baca ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dan kita petik, bahwa berdakwah di jalan Allah tabaraka wa ta'ala ini adalah prinsip Nabi alaihi salatu wassalam dan orang-orang yang mengikutinya. Jadi kalau kita mengaku sebagai orang yang berprinsip dengan prinsip Nabi, kalau kita mengaku bahwa kita bermanhaj seperti manhajnya Nabi, kita beragama seperti agamanya Nabi, maka sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk berdakwah di jalan Allah Jalla wa ala basirah, di atas bimbingan ilmu. Ya. Dan basirah di sini kembali kepada 3 hal. Bahwa dai itu harus memiliki basirah, harus punya ilmu. Yang pertama, ilmu yang akan ia sampaikan. Ia ingin membahas tentang tauhid, dia harus paham tentang tauhid. Ia ingin membahas tentang fikih, dia harus paham tentang fikih. Ia ingin membahas tentang bahasa Arab, dia harus paham tentang bahasa Arab. Demikian pula seterusnya. Ya. Yang kedua, seorang dai itu harus paham kaifiyah ad-da'wah. Tata cara di dalam menyampaikan ilmu. Mana yang paling penting untuk disampaikan? Ya, taqdimul aham fal aham. Ia mengedepankan yang paling terpenting dulu dari hal yang penting. Ya. Dan yang paling penting di dalam agama kita adalah pembahasan tentang at-tauhid. Yang ketiga, dia harus paham hal al-mad'u. Harus mengerti, mengilmui keadaan al-mad'u, orang yang ia seru tersebut. Siapa orangnya? Sehingga ia pun menyampaikan dakwah tersebut sesuai dengan basirah, dan dakwahnya akan diterima dan akan mudah disambut dan diterima oleh kaum muslimin. Baik. Di antara faidah yang kedua yang bisa kita petik dari ayat ini adalah yajibu 'ala ad-da'iyah an yakuna 'aliman bima yad'u ilaihi 'aliman bima yanha anhu. Sudah sepantasnya bagi seorang dai yang menyeru kepada Allah tabaraka wa taala, ia harus memiliki ilmu tentang apa yang ia seru dan harus memiliki ilmu tentang apa yang ia larang. Ya. Harus punya ilmu.
sehingga tidak ia sampaikan sesuatu yang muncul dari hawa nafsunya. Namun dia benar-benar belajar. Dia memiliki ilmu, kemudian ilmu tersebut dia sampaikan. Ya. Karena ketika seseorang tidak memiliki ilmu, tidak cukup ilmu dalam hal tersebut, maka ini akan mengarahkan kepada kebinasaan tatkala seseorang berdakwah tanpa ada bimbingan ilmu. Faidah yang ketiga yang bisa kita petik dari ayat yang kita baca tersebut adalah peringatan tentang wajibnya ikhlas di dalam berdakwah di jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Seseorang di dalam berdakwah janganlah ia mengharap sesuatu dari kehidupan dunia, tapi dia mengharap wajah Allah tabaraka wa ta'ala, mengharap pahala Allah azza wa jalla, dan mengharap surga Allah jalla wa ala. Ya. Pentingnya keikhlasan di dalam berdakwah di jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian di antara faidahnya juga adalah ya, annal basirah faridah, bahwa yang namanya ilmu itu hukumnya, hukum mempelajarinya adalah faridah. Sebagaimana datang di dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam ya menyebutkan tentang pentingnya al-ilmu, tentang pentingnya ilmu di dalam berdakwah di jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Baik. Baik, kita baca dalil yang berikutnya. Dalil yang berikutnya datang dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, lamma ba'atha Mu'adzan ila al-Yaman, tatkala Nabi alaihi salatu wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman. Ya. Ketika beliau mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman. Tujuannya apa? Berdakwah di jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Dan ini menunjukkan tentang keutamaan Mu'adz bin Jabal karena beliau termasuk orang yang dipilih oleh Nabi alaihi salatu wassalam di dalam berdakwah. Baik. Dan beliau Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, beliau diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke negeri Yaman, tepatnya di ibu kota Sana'a. Tepatnya diutus ke ibu kota Yaman, yaitu di Sana'a. Adapun ada sahabat yang lainnya yang bernama Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu juga diutus ke negeri Yaman untuk berdakwah. Namun beliau diutus oleh Nabi alaihi salatu wassalam ke daerah provinsi Aden. Aden ini adalah Yaman Selatan. Kalau Sana'a itu masuk ke Yaman Utara. Ya. Jaraknya lumayan jauh, sekitar 10 jam perjalanan dengan mobil. Namun dalam keadaan jarak seperti ini, cuaca di dua tempat ini sangat berbeda sekali. Kalau di Sana'a, Yaman Utara itu dingin cuacanya. Sedangkan di Yaman Selatan, di Aden, itu cuacanya sangat panas. Baik. Faqala lahu, setelah Nabi alaihi salatu wassalam meminta dan memerintahkan Mu'adz bin Jabal untuk berdakwah ke negeri Yaman, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan kepada Mu'adz, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Wahai Mu'adz, engkau akan mendatangi
sebuah kaum dari ahlul kitab. Ahlul kitab yang dimaksud di sini adalah al-Yahudu wan Nasara. Ya, adalah kaum Yahudi dan Nasara. Qala falyakun awwala ma tad'uuhum ilaih syahadatu an la ilaha illallah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, wahai Mu'adz, ya, perkara yang pertama sekali engkau seru mereka adalah berdakwah kepada syahadatu an la ilaha illallah. Ya. Pertama sekali, yang paling terpenting, yang paling pertama engkau berdakwah kepada mereka adalah kalimat la ilaha illallah. Di dalam riwayat yang lainnya disebutkan ila an yuwahhidullah. Sampaikan kepada mereka, berdakwahlah engkau kepada mereka kepada tauhid, agar mereka mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa seorang da'i ilallah jalla wa ala, ia lebih mengedepankan yang paling penting dari yang penting. Dianjurkan untuk mengedepankan, mendahulukan yang paling terpenting di antara yang penting. Faqala fa inhum ata'uka lidzalik, jika mereka telah mendengarmu, mentaatimu dalam hal itu, fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim 5 salawat fi kulli yaumin wa lailah. Maka ajarkan kepada mereka bahwa Allah Azza wa Jalla mewajibkan kepada mereka salat 5 waktu sehari semalam, 5 waktu. Ya. Kemudian Nabi mengatakan fa inhum ata'uka lidzalik, jika mereka menaatimu, mendengarmu, menyambut dakwahmu dalam hal ini, kata Nabi, fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ila fuqaraihim. Ya, ajarkan kepada mereka bahwa Allah Azza wa Jalla memerintahkan mereka untuk mengeluarkan zakat yang diambil dari orang-orang kaya dari kalangan mereka, faturaddu ala fuqaraihim, dan diberikan, diserahkan kepada orang-orang fakir dari kalangan mereka. Lalu Nabi mengatakan fa inhum ata'uka lidzalik, jika mereka telah mentaatimu dalam hal itu, wa iyyaka wa karaima amwalihim, maka hati-hati kalian, hati-hati engkau dengan karaima amwalihim, dengan harta-harta mereka yang paling baik. Wattaqi da'watal mazlum, dan takutlah kepada, hati-hatilah engkau dengan doa orang yang terzalimi, fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab, karena tidak ada penghalang antara Allah tabaraka wa ta'ala. Maksudnya adalah akan segera diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Syahid dari hadis yang kita baca adalah potongan yang pertama. Nabi alaihi salatu wassalam memberikan pesan kepada Mu'adz bin Jabal bahwa yang paling pertama yang harus engkau seru kepada mereka adalah mentauhidkan Allah Jalla wa'ala. Ikhlasul ibadah lillahi Jalla wa'ala. Ini yang paling pertama. Ini yang paling pondasi sebelum kita mempelajari yang lainnya. Sebelum mendakwahi yang lainnya, dakwahkan kepada umat tentang kewajiban mentauhidkan Allah Jalla wa'ala. Ini adalah hal yang sangat penting sekali. Sehingga di antara faidah hadis ini, kata para ulama, adalah kewajiban berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu berdakwah kepada tauhid. Berdakwah kepada tauhid. Kepada kalimat la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada yang berhak disembah, tidak ada yang berhak untuk diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kita baca hadis yang berikutnya. Walahuma, dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim
Hadis yang sebelumnya kita baca itu riwayat Bukhari dan Muslim. Dan ini juga yang akan kita baca adalah hadis yang datang dari Al-Imamul Bukhari wa Muslim dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu. Hanya saja hadis yang ketiga ini lebih menjelaskan kepada keutamaan berdakwah di jalan Allah tabaraka wa taala. Baik. Qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaumal Khaybar, yauma Khaybar. Bahwa Nabi alaihi salatu wassalam beliau pernah mengatakan pada hari Khaybar ketika beliau ingin melakukan perang Khaybar. Perang Khaybar itu adalah sebuah peperangan yang terjadi di Madinah. Ya. Yaitu dalam rangka menghancurkan benteng kaum Yahudi. Karena kaum Yahudi dahulu sangat banyak di Madinah. Mereka mendirikan bangunan dan menembok semua daerah yang mereka kuasai tersebut. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, la u'tiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, esok pagi aku akan serahkan bendera Khaybar sebagai pemimpin perang kepada seorang pemimpin perang. Ya. Nabi alaihi salatu wassalam akan menyerahkan bendera Khaybar tersebut kepada seorang pemimpin perang. Lalu Nabi menyebutkan ciri-ciri orang tersebut. Orang itu ciri-cirinya adalah yuhibbullaha wa rasulah, mencintai Allah azza wa jalla dan rasulnya, wa yuhibbuhullahu wa rasuluh, kemudian dicintai oleh Allah azza wa jalla dan rasulnya. Baik. Mendengar ucapan ini, semua para sahabat mereka menginginkan supaya diserahkan kepadanya bendera Khaybar sebagai seorang pemimpin perang. Kenapa? Bukan kepemimpinan yang mereka inginkan. Bukan jabatan yang mereka harapkan. Tapi yang mereka harapkan bahwa ciri orang tersebut adalah mencintai Allah dan Rasul, kemudian dicintai oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Ya, keutamaan yang sangat besar. Adapun kita, jangankan kita mengaku kepada Allah, mengaku bahwa Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya mencintai kita, kita mengakui kita yang mencintai Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya saja, kita tidak berani dan tidak sanggup. Karena banyaknya kemaksiatan yang kita lakukan. Baik. Qala yaftahullahu ala yadih. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan Allah Azza wa Jalla akan menangkan peperangan tersebut melalui sebab kepemimpinan orang itu. Fabatan nas yaduku lailatahum. Dan pada waktu itu manusia, mereka mulai berbincang-bincang di antara mereka. Baik, tentang siapa orang tersebut. Falamma asbahu ghadaw ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika datang waktu pagi, mereka bersegera mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam. Yang paling unik adalah kata perawi, kulluhum yarju an yu'taha. Semua dari mereka, semua dari para sahabat, mereka menginginkan agar diserahkan bendera Khaybar kepadanya. Sebagaimana yang saya terangkan tadi, bukan kepemimpinan yang mereka harapkan. Bukan menjadi pejabat, bukan menjadi pemimpin yang mereka inginkan. Tapi yang mereka inginkan adalah yang mereka inginkan adalah kecintaan Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya. Sampai-sampai Umar bin Al-Khattab mengatakan, ma ahbabtur ri'asata illa yawma idin. Aku tidak pernah berangan-angan menginginkan menjadi seorang pemimpin kecuali pada saat itu. Kenapa? Karena orang yang diserahkan bendera Khaybar itu adalah orang yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Faqala aina Ali bin Abi Thalib. Lalu Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, di mana Ali bin Abi Thalib?
Faqila huwa yashtaki aineh. Wahai Nabi, Ali bin Abi Thalib sedang sakit kedua matanya. Ya, matanya tersebut memerah. Itu dinamakan dengan penyakit ramat. Faqala fa'arsalu ilaihi fa'utiya bih. Lalu Nabi alaihi salatu wassalam mengutus beberapa orang sahabat untuk mendatangi Ali bin Abi Thalib. Lalu Ali bin Abi Thalib dibawakan ke hadapan Nabi alaihi salatu wassalam. Fabasaqa fi ainaihi. Lalu Nabi alaihi salatu wassalam meniup kedua mata Ali bin Abi Thalib, wada'a lahu, dan mendoakan kesembuhan untuknya. Fa yabra, lalu Ali bin Abi Thalib pun sembuh. Ka'an lam yakun waja', seakan-akan beliau tidak sakit sebelumnya. Qala fa'atahu ar-rayah, lalu Nabi alaihi salatu wassalam menyerahkan bendera Khaybar itu kepada Ali bin Abi Thalib. Di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa Ali bin Abi Thalib adalah orang yang mencintai Allah dan Rasul dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Faqala unfud ala rislika hatta tanzila bi sahatihim. Ya, berjalanlah dengan pelan, dengan penuh kelemah lembutan sampai engkau tiba di kampung halaman mereka. Perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Datang dengan penuh kelemah lembutan, dengan penuh ketenangan. Tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Ya. Sampai ketika kalian berada di tempat mereka tersebut, apa kata Nabi? Thumma da'uhum ilal Islam. Kemudian serulah mereka kepada Islam. Maksudnya adalah perintahkan mereka supaya mereka mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala. Dakwahi mereka kalimat la ilaha illallah. Dakwahi mereka kalimatut tauhid, bahwa tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Hanya Allah tabaraka wa ta'ala yang berhak untuk disembah. Perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata perintah ini menunjukkan tentang kewajiban berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fih. Dan kabarkan kepada mereka, kepada kaum Yahudi tersebut, dengan apa yang telah Allah Azza wa Jalla wajibkan kepada mereka dari hak-hak Allah Azza wa Jalla. Ya. Coba lihat di sini, Nabi alaihi salatu wassalam tidak langsung perintahkan para sahabat untuk menyerang mereka. Namun Nabi alaihi salatu wassalam suruh perhatikan semua hal. Ya. Untuk memperhatikan semuanya. Fa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fih. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, dan ini ucapan yang terakhir yang akan dibaca, yang kita akan baca ini, menjelaskan tentang keutamaan mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Kalau di ucapan yang pertama, thumma da'uhum ilal Islam, lalu serulah mereka kepada Islam, ini anjuran untuk berdakwah kepada tauhid. Perintah dari Nabi alaihi salatu wassalam untuk menyeru umat ini kepada at-tauhid. Kemudian Nabi mengatakan, fawallahi, maka demi Allah, li an yahdiyallahu aw la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan Allah tabaraka wa ta'ala memberikan petunjuk kepada seseorang, ya, bika, melalui sebab dirimu, dengan sebab dakwahmu, maka hal ini lebih baik dibandingkan unta merah, kata Rasul. Unta merah adalah sebuah kendaraan yang sangat berharga
di zaman dahulu. Paling digemari, paling disukai oleh manusia. Dan harganya pun mahal. Ya. Harganya sangat mahal, unta merah tersebut. Namun Nabi SAW mengatakan bahwa jika ada salah seorang mendapatkan hidayah disebabkan dakwahmu, disebabkan karena usahamu, maka ini jauh lebih baik dibandingkan unta merah. Intinya adalah engkau akan mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Tabaraka wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Selesai kita dengan ringkas tentang pembahasan hadis ini. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Yang ingin saya simpulkan adalah bahwa pembahasan kita di pagi hari ini adalah seseorang yang telah mengenal tauhid, belajar tentang tauhid, maka tidak pantas bagi dirinya, ia mencukupkan untuknya saja. Tidak pantas. Namun seharusnya atau wajib baginya untuk berdakwah di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala, menyampaikan tauhid tersebut untuk saudara-saudaranya muslimin. Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang sahih, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman, tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai ia mencintai sesuatu, ya, ada pada saudaranya sebagaimana ia mencintai hal tersebut untuk dirinya. Kita mencintai tauhid itu ada di dalam diri kita, keluarga kita. Maka kita juga harus cinta tauhid tersebut ada di tengah-tengah kaum muslimin dan mereka mengerti tentang tauhid serta mereka kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Sampai di sini kajian kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan di pertemuan Rabu depan insyaAllah di pembahasan tentang tafsirut tauhid dan syahadatu an la ilaha illallah. Sampai di sini mungkin kajian kita, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Saya akhiri subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.